yang cara bersifat bugar, alkali cara cantik alami dengan menggunakan dengan menggunakan alkabes air atau satu alkabes. produk yang merupakan konsentrat alkali ya. Nah, hidroterapi ini ada bermacam-macam ya Bapak Ibu. Ada terapi menggunakan air panas, ada yang air dingin, dan macam-macam ya. Ada uap. Kenapa kita sekarang mempelajari atau kita membahas mengenai hidroterapi ya? Karena dalam kehidupan kita tidak bisa terpisahkan dengan air ya. Air dan kehidupan itu tidak bisa Bapak Ibu. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Begitu pula tubuh kita ya, sebagian besar adalah air. Bahkan tentang pentingnya air itu dalam Al-Quran sekitar 200 lebih ya yang membahas mengenai air. Ada dalam Al-Quran. Bahkan di surat Al-Anbiya ayat 30, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Nah, termasuk manusia, tumbuhan. Nah, air juga hidup ya Bapak Ibu. Cuman dia mempunyai bahasanya sendiri, beda dengan bahasanya manusia. Nah, kenapa kita membahas ini lebih dalam? Karena kita ketahui sekarang ini banyak di antara kita yang tidak mengetahui juga mengenai rahasia yang tersembunyi di dalam air. Nah, ternyata Bapak Ibu luar biasa ya. Air itu menyimpan beberapa atau banyak rahasia di dalamnya, termasuk setelah diungkap oleh salah satu warga Jepang ya, namanya Profesor Dr. Masaru Emoto. Bahkan dia meneliti tentang air. Nah, dia mengeluarkan buku yang namanya The True Power of Water. Ini belum ada berkaitan dengan kesehatan Bapak Ibu. Udah ngirim masih. Jadi healing and discovering ourselves. Nah, ya, buku ini cukup terkenal ya di luar Kadang-kadang begitu. Di luar negeri ya. Mudah-mudahan di Indonesia juga udah mulai masuk banyak juga begitu. Ya. Kemudian yang tak kalah penting, beliau juga menulis sebuah buku yaitu The Hidden Message in Water. Nah, ini yang menjadi terinspirasi melakukan praktek ya, praktek apa namanya, demo ya. Bahkan beliau demo ke Eropa, ke negara-negara Eropa ya, dan akhirnya pada 2005 ya. 2005 itu diundang ke markas besar PBB di New York untuk mempresentasikan hasil daripada penemuan Dr. Masaru Emoto ini. Nah, ternyata air dapat merespon ucapan dan kata-kata bahkan tulisan. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, beliau mempresentasikan seperti ini Bapak Ibu ya, yang bisa kita lihat bahwa air itu bisa merespon. Nah, di sini ada gambar atau foto air ya. Air yang dikata-katain kotor. Nah, dikata-katain kotor, otomatis ternyata setelah di kamera, hasilnya, hasil daripada kameranya, ternyata acak-acakan rusak Bapak Ibu ya. Struktur molekulnya rusak. Kemudian dibandingkan dengan yang diberi kata-kata cinta, terima kasih, ya kata-kata baik lah gitu. Kata-kata yang sopan gitu. Karena ini terjadi perubahan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, berbentuk airnya, strukturnya berbentuk heksagonal, segi 6. Nah, bentuknya berbeda tuh. Ada kayak bunga-bunga gitu ya. Kemudian ini air yang diperdengarkan musik metal, musik keras ya. Makanya kan di sana itu kurang diperkenankan dengan musik-musik yang seperti ini ya. Karena merusak, air pun bisa rusak nih molekulnya. Beda lagi dengan air yang diberikan musik-musik indah. Lagu-lagu indah, lagu-lagu rohani gitu kan. Nah, itu luar biasa berbeda. Sangat berbeda sekali musik metal dan musik indah. Ini tetap bentuknya heksagonal, cuman bentuknya lebih indah lagi. Ya, jadi beda ya, beda gayanya ya, modelnya.
Kemudian ada lagi air. Nah, air sebelum diberi doa. Jadi air kita ini baik di rumah, di kantor, dimanapun ya, air itu berbeda-beda ya sebelum diberi doa. Tergantung di mana tempat itu air berada. Kalau di gunung mungkin agak bagusan, mungkin di dekat terminal atau dekat ini toko kaset misal. Bener ya, mantap Apa ya. namanya? Iya, saya juga ngeri itu. Menyetel suara-suara yang keras, beda lagi. Lagi sholat juga Dekat pabrik mungkin ya, nungguin motor saya. sangat berbeda. Jadi tergantung di daerahnya masing-masing. Tapi Jadi pada sholatnya umumnya nggak apalagi khusyuk. di kota-kota besar ya, di Jakarta nih, udah kurang bagus lah. Nah ini sebelum diberi doa, ya kayak tanah lumpur kayak gini ya bentuknya. Tapi kemudian setelah diberikan doa, luar biasa berbentuknya lebih padat, lebih kayak seperti mahkota ya. Seperti ini. Bentuknya tetap 6, segi 6. Nah, air itu ada heksagonal, ada pentagonal. Kebanyakan umumnya kan air itu pentagonal. Air yang bersifat heksagonal, air yang mempunyai struktur molekul yang kokoh gitu kan. Jadi tidak goyah gitu. Air yang bagus itu berbentuk heksagonal. Nah, ada lagi yang luar biasa selain sesudah diberi doa ya. Kadang kita lihat ada orang tua atau Pak Ustadz misalnya kan, atau kita sendiri dibacakan doa, ditiupkan ke air atau didekatkan lah gitu kan. Ternyata bisa merespon. Dan ternyata ada orang bisa sembuh, orang bisa sehat. Ya sangat-sangat realistis gitu kan. Bacain doa. Real gitu. Karena memang setelah diteliti seperti ini Bapak Ibu, punya pengaruh air itu. Nah apalagi ini air yang dikatakan air yang terbaik diakui ya, terbaik di dunia diakui oleh seluruh dunia dan para ahli bahwa air Zam-Zam itu air yang terbaik di dunia. Masya Allah. Dan itu benar-benar tanpa dimasak, mentah ya, air mentah. Tapi luar biasa tidak ada bakteri satupun. Dan TDS-nya pun, nah ini yang menarik Bapak Ibu ya, total dissolved solidnya atau partikel yang terlarut dalam air Zam-Zam itu sangat tinggi, di atas 400. Tapi, nah, kalau kita kan belajar mengenai TDS tinggi itu kurang bagus lah gitu, karena rentan dengan terjadinya kontaminan, kontaminasi dan polutan ya. Tapi air Zam-Zam walaupun 400 TDS-nya sangat luar biasa dan hebatnya lagi mempunyai pH yang basah. Jadi air Zam-Zam itu pH-nya pH basah, cuman TDS-nya tinggi. Pengecualian satu-satunya air di dunia ya. Nanti kita akan membuat air yang seperti air Zam-Zam. Nah, kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita tadi berbicara kita kembali ke air? Karena tubuh kita dominasi air sangat tinggi ya. Sampai 70 bahkan 80% cairan di tubuh kita. Nah, kita ini termasuk ini cairan yang berjalan. Nah, dengan demikian, banyaknya cairan dalam tubuh sangat mempengaruhi dalam kesehatan tubuh kita gitu kan. Makanya kita sangat tepat sekali membahas mengenai air, nanti terapinya dengan air. Karena lingkungan yang paling luas dalam tubuh, paling banyak adalah air. Maka untuk kesehatan, itu dulu kondisinya dulu dibetulkan dulu lah, diseimbangkan dulu cairannya, barulah berobat akut mudah gitu kan. Seperti itu. Di otak ada 83, di mata 92%, total ya 70-80% adalah cairan. Nah ini pun berbeda ya, kalau masih bayi dalam janin, masih berbentuk air, masih 100%, masih empuk-empuk yang masih di dalam janin, masih berbentuk cair ya. Nah makin ke sini ada daging, ada tulang dan sebagainya, tulang rawan, nah, airnya berkurang. Nah sampai ke dewasa ada berkurang air sehingga sampai 70%. Itu. Jadi sisanya yang lainnya berbentuk ya daging, ya tulang muda, tulang kering, macam-macam. Jadi yang jelas cairan kita itu, cairan dalam tubuh itu adalah mendominasi tubuh kita.
Nah, dengan demikian kita harus memahami fungsi utama air. Walaupun kita udah semua paham, alangkah baiknya kita mengulang ya. Pertama, fungsi utama air adalah menjaga suhu tubuh. Ini menjaga suhu tubuh, otomatis ya kalau kita kekurangan air bisa keringan, bisa badan panas gitu kan. Jadi ya, untuk menjaga suhu tubuh kita. Kemudian kedua, untuk memperlancar pencernaan. Otomatis Bapak Ibu ya, kalau kita kekurangan air atau minumnya tidak sesuai dengan berat badan, asupan kita, bahkan nggak minum, nah pasti akan susah untuk pencernaan kita, bermetabolisme dalam tubuh kita akan susah gitu kan, sehingga kita BAB jadi susah gitu kan, dan tidak lancar di pencernaan. Jadi tetap kita itu harus memenuhi asupan air yang baik ya, dan cukup ya untuk tubuh. Kemudian media transportasi zat gizi dan oksigen lewat peredaran darah. Otomatis Bapak Ibu ya, kita banyak sekali mudaratnya kalau kita tidak memenuhi unsur cair atau air di dalam tubuh kita. Sesuai dengan kriteria orang sehat atau yang dibutuhkan tubuh berapa persen, itu sekitar 30% ya, 30% dari berat badan. Nah, kemudian membantu sistem metabolisme tubuh. Nah, secara otomatis ya, metabolisme akan terganggu kalau tidak ada air. Kemudian memelihara kulit, ya udah jelas ya, kalau kita kurangan minum bisa kering kulit ya, kulit kita menjadi kering. Kemudian pelumas sendi. Nah, biasanya kalau orang udah usia ya, lebih daripada 60-70 biasanya tulangnya udah keletak-keletuk ya, bunyi-bunyi ya. Itu karena cairannya kan kurang. Jadi tetap itu asupan air minum harus diseimbangkan. Harus tercukupi ya. Sesuai dengan kaidah secara umum di dalam kesehatan ya. Nah, kemudian di sini ada jenis air minum. Yang kita bahas ini air minum dalam kemasan ya Bapak Ibu. Jadi air minum dalam kemasan itu ada 2 jenis. Sebetulnya ada 2. Cuman pada umumnya kita tahu hanya satu jenis, yaitu air mineral. Padahal ada yang namanya air demineral atau air non mineral, atau demineralized water. Nah, ini ada. Nah, contohnya seperti mereknya yang kita suka sering pakai ya, Leo, Amidis, Suli 5, terus mungkin daerah ada beberapa lah air-air yang sifatnya RO. Nah, bedanya sangat jelas. Kalau air mineral, air mengandung mineral. Nah, kalau air non mineral berarti air tidak ada mineralnya gitu kan. Nah, airnya tidak ada mineralnya. Bagaimana mana yang baik dikonsumsi? Nah, sering ada pertanyaan ya, air mineral atau air demineral. Ya otomatis ya, secara umum itu yang baik adalah air mineral untuk minuman jangka panjang. Nah, kalau air demineral, itu kondisi-kondisi tertentu dan tidak untuk jangka panjang ya. Jadi kalau kita punya alatnya baik TDS pH meter atau TDS meter, kita bisa ngecek, oh ini air mineral atau non mineral. Tapi biasanya dalam kemasan suka ditulis ya Bapak Ibu, ada tulisan demineral, ada tulisan mineral, atau kalau yang demineral ada tulisan RO, reverse osmosis. Nah, itu ada tulisannya. Nah, untuk prosesnya air mineral ini adalah proses filterisasi ya Bapak Ibu. Jadi difilter, jadi tidak direbus, tidak dimasak. Kita kan pada umumnya taunya dari dulu ya, air dimasak dulu baru boleh diminum. Ternyata tidak harus dimasak juga. Jadi ada cara namanya filterisasi ya. Bagaimana bakterinya? Nah, bakterinya akan mati melalui proses sinar UV. Jadi karena bakterinya udah tersisa sedikit, karena logam-logamnya udah tersaring, logam beratnya, akhirnya tinggal disterilisasinya pakai sinar UV. Nah, itu yang pada umumnya dipakai ya. Jadi beda kalau dari sumur kita rebus, nah mati bakteri. Tapi
logam-logam beratnya tidak hilang. Nah itu kekurangan air minum. Makanya sebetulnya air yang direbus, air yang dari sumur langsung direbus itu termasuk air yang tidak direkomendasikan, terkecuali air itu sudah difilter dulu, dibuang dulu logam-logam beratnya. Nah, jadi karena itu tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan juga, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada dua cara, yang direbus juga, ada yang difilterisasi secara difilter. Nah, yang difilter ini ada dua, mineral sama non mineral. Nah, yang non mineral didapatkannya dengan cara destilasi atau penguapan. Misalnya air laut jadi air minum. Air apalagi misalnya dari daun-daunan, dari apa, banyak ya air suling ya. Nah, itu destilasi, penyulingan. Kemudian reverse osmosis melalui membran atau filter yang sangat rapat sekali ya Bapak Ibu, sampai 0,0001 mikron, dari 500.000 kali lebih kecil dari serambut. Dan itu biasanya yang diproses dengan RO, walaupun tidak dipakai UV, itu bakteri nggak masuk gitu kan, saking kecilnya. Jadi steril. Jadi mesin-mesin RO ada yang pakai UV, ada yang tidak pakai UV. Tapi kalau air mineral filter biasa, ini harus pakai UV, mematikan bakterinya, gitu, seperti itu. Nah, jadi ada dua jenis air. Dan kalau suruh milih ya air yang mana gitu kan. Nah ini ada narasi, ada penelitian air direbus lebih baik katanya kan. Air tidak rebus tidak lebih baik, tapi tidak 100% sepenuhnya benar narasi tersebut ya, walaupun ada jurnalnya. Apa yang dimaksud di jurnal tersebut, air yang tercemar mikroplastik itu kalau pabrik kan udah di kemasan ya, dibawa kena panas matahari, terus ditaruh di luar kena matahari lagi. Nah itu tuh yang berbahaya. Tapi kalau misalnya langsung deket depot air, lebih enak lagi, itu lebih aman lagi Bapak Ibu, karena airnya tidak piknik kemana-mana dulu. Namanya piknik bisa banyak gangguan lah, sinar matahari terutama ya, sehingga terbentuklah mikroplastik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita juga jangan terjebak dengan merek ya. Yang jelas kita kalau sudah tahu punya alatnya, TDS dan pH meter, kita bisa memilah dan memilih mana air yang baik, sehat, dan menyehatkan. Nah, seperti itu. Nanti kita bahas ada bagaimana untuk melihat air yang sehat dan menyehatkan. Nah, ciri air minum yang baik dan sehat, itu air yang bisa melakukan mengikat nutrisi yang banyak, sehingga bisa diserap oleh tubuh. Karena ada banyak air juga yang tidak bisa mengikat nutrisi, itu tadi yang ber-TDS tinggi. Jadi ciri air minum yang baik secara umum adalah seperti ini. Bisa melarutkan dan mengikat nutrisi yang banyak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, adapun pemerintah telah memberikan atau melalui Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan memberikan pedoman atau kriteria syarat air minum yang baik dan sehat. Pertama, tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Air minum ya, beda dengan air rasa. Air itu kan air, bukan air minum. Kayak seperti Sprite misalnya kan, air, banyak macam-macam air yang berasa, tapi bukan air mineral ya. Tapi kalau air mineral, ini syaratnya nih, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Kemudian tidak mengandung mikroorganisme. Nah, yang dikhawatirkan, yang direbus itu tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu tidak mengandung mikroorganisme, karena yang syarat yang kedua, mikroorganisme itu memang kalau direbus bisa mati ya. Nah, ya, tapi yang ketiga ini yang tidak memenuhi syarat, logam beratnya ini, dia tidak mengandung logam berat. Nah, kalau direbus logam berat masih ada. Makanya disarankan mengkonsumsi air minum yang difilter. Apalagi difilter kalau ragu
kurang steril, direbus. Nah itu lebih bagus gitu kan. Kalau tidak yakin misalnya ini air mineral ya, yang beli di pasar atau di di toko, di swalayan, supermarket, saya kurang percaya nih, namanya produksi besar ya, kadang-kadang kan tidak terkontrol, tidak lolos. Tapi walaupun ada QC, tetap ada yang errornya ya. Nah ini bisa direbus, nggak apa-apa, air mineral direbus bagus gitu kan. Tapi air yang dari sumur langsung direbus tidak lebih bagus gitu. Karena logam beratnya masih ada. Coba Bapak Ibu kalau masak ya, masak ayam misalnya, itu ada putih-putih ya di panci misalnya, ada pengendapan agak kotor. Nah itulah ya, logam-logam berat akibat seperti itu, mengerak ya. Nah itu yang dikhawatirkan dalam kesehatan, makanya pemerintah memberikan batasan-batasan ya. Kemudian jenis pH, pH itu tingkat kesadaran air ya. Jadi pH itu ada asam, netral, basa gitu ya. pH itu berkisar 6,5 sampai 8,5. Nah, menurut SNI ya, Standar Nasional Indonesia, dan Badan POM memberi batasan sampai 9,7 masih bisa dikonsumsi. Tapi ada syarat tertentu ya untuk ke alkali. Ada syarat tertentu. Nah, kemudian TDS itu partikel yang terlarut dalam air itu lebih kecil dari 50. Tapi ini jarang ya, jarang. Ada tapi jarang. Ini relatif ya. Makanya batasan pemerintah itu ada di bawah nih, ada TDS in per million ya, atau ppm, partikel per mikron. Air itu kerentangan ya TDS ya, 0 sampai 500. 500 sudah tidak direkomendasi. 400 juga sebetulnya sudah kurang layak lah ya. Bahkan di kita di Indonesia dibatasin sampai 300 ya, maksimum 300. Begitu juga WHO ya, 300 batasan paling tinggi yang boleh konsumsi. Makanya di Indonesia rata-rata air mineral TDS-nya di bawah 200, ada 170 ya ke bawah. Biasanya kalau 200 ke atas Badan POM tidak mengizinkan. Gitu. Makanya lebih bagus kita lihat nih ada rentangan ya. Di sini ada 0 sampai 170. Nah, itu termasuk air yang rentangan di Indonesia, air mineral yang ada. Nah, makin kecil TDS-nya, makin sedikit kemungkinan untuk terjadinya kontaminasi. Gitu kan. Nah, kemudian di bawah 100 lebih bagus lagi. Nah, di bawah 50 lebih bagus lagi. Nah, kalau di bawah 20 biasanya 50 ke bawah itu udah rata-rata airnya air bersifat asam. Nah, kalau ada air yang TDS-nya rendah, 50 ke bawah bersifat basah, itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Makanya kita akan membuat air yang TDS-nya di bawah 100, tapi pH-nya pH basah. Kenapa harus pH basah? Nah, kita bahas. Nah, untuk mempelajari semua ini Bapak Ibu, di PTBS ini, terutama di regional Bekasi, ini mengadakan satu yang namanya kelas khusus ya, untuk membahas lebih detail mengenai DS, pH, dan bagaimana cara demo. Banyak sekali pengetahuan yang langsung praktek. Itu ada namanya kelas khusus ya, 2 kali Zoom meeting gratis, asalkan Bapak Ibu punya alat-alatnya, toolsnya gitu kan. Nanti untuk ikut kelas khusus, biar Bapak Ibu lebih optimal keilmuannya tentang air, dan bisa mempresentasikan, bisa demo dengan baik gitu kan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak Ibu dianjurkan untuk ikut di kelas khusus ya. Ini sekarang udah kelas sampai kelas J ya, kelas K. Lulusan pinter-pinter gitu. Pada mulai paham gitu kan. Jadi sangat bisa menjelaskan, saling membantu menjelaskan ke publik ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti bisa menghubungi admin ya untuk ikut kelas khusus.
Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini tingkat keasaman tubuh kita. Nah, tubuh kita ini juga cairan ya. Tadi dikatakan 70-80% cairan. Nah, kondisi kita termasuk yang sehat apa tidak? Nah, di sini ada kriteria. Nah, kalau cairan kita, tubuh kita asam, nah itu kurang sehat atau kurang baik. Kenapa? Karena dengan kondisi asam, itu rentan terjadi serangan penyakit. Nah, kanker, diabetes, kolesterol, obesitas, jantung, darah tinggi, emah, penuaan dini, kurang gairah, radang sendi, stroke, dan lain-lain. Itu dalam kondisi orang itu cairan tubuhnya asam termasuk darah. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana supaya makanya berobat sembuh sakit lagi, berobat sembuh sakit lagi ya, karena kondisinya sedangkan obat adalah mengobati sementara, menyembuhkan sementara gitu kan. Karena akan balik lagi karena kondisi asam kita tidak berubah gitu kan. Jadi kita berusaha ke netral sampai ke basa. Nah, di sini ada kalau netral angka 7 nih. Cairan pH-nya 7 cairan tubuh kita netral. Nah, netral ini biasanya disebut sebagai subsehat. Subsehat itu apa? Kita sehat tapi tidak benar-benar sehat ya Bapak Ibu. Punya apa namanya? Kadang sakit kepala, punggung, sakit macam-macam. Tapi kan kita masih bisa bekerja, bisa ke pasar, bisa ke kantor ya, bisa rekreasi. Tapi sebetulnya tidak sehat-sehat amat. Itu ada posisi netral. Yang sehat beneran, nah ini pH cairan tubuh termasuk darah ada di kisaran 7,3 sampai 7,6. Nah, darah pun Bapak Ibu itu cenderung basah di 7,4 sampai itu ada di situ posisinya. Nah, kalau cairan tubuh kita berdarah itu asam, apalagi darahnya asam, nah itulah penyakit kan timbul dan akan penyakitnya bertahan gitu, diobatin, terutama ya kayak kanker tumor misalnya kan, itu sudah dioperasi atau di kemo, di apapun lah, balik lagi, ada lagi. Kenapa? Karena tidak diperbaiki sistem keseimbangan cairan tubuh. Kita sangat beruntung Bapak Ibu mempelajari hidroterapi ini ya. Jadi dengan hidroterapi ini kita kembali ke alam ya, kembali ke air. Kalau tukul kan kembali ke air, kita kembali ke air ya. Jadi sangat beruntung kita Bapak Ibu mempelajari air karena air itu ada di mana-mana dan tubuh kita juga terdiri dari cairan lebih banyak. Dan ini adalah kunci kesehatan yang paling dasar. Berobat apapun gitu kan, kalau kondisi cairan tubuhnya tidak diseimbangkan, pasti akan balik lagi, akan numbuh lagi malah penyakit lain. Nah, seperti itu. Kita alhamdulillah bersyukurnya ada satu produk yang luar biasa, bisa membuat air menjadi atau tubuh kita menjadi netral dan sampai ke basah, sampai ke sehat. Dengan mengkonsumsi air yang bersifat basah, air mineral ya Bapak Ibu. Nah, ternyata pada dasarnya 90% penyakit kita itu berawal dari usus, Bapak Ibu. Nah, ini pendapat dari Dr. John Harvey. Ini peneliti juga ahli kesehatan, ahli nutrisi juga. Nah, betul dalam penelitiannya, dia dokter dalam juga. Nah, ini ternyata 90% Bapak Ibu, kok bisa 90% ya dari usus dia karena makan masuknya ke usus gitu kan. Intinya sumbernya saling berkaitan. Apa yang kita makan, nah masuk ke usus memproses, ususnya nggak beres, nah semuanya yang lain-lain tidak beres karena bukan semua asupan, itu kan makan kan melalui usus. Kalau ususnya nggak benar, udah yang ke lainnya kacau gitu. Nah kita lihat ya Bapak Ibu, ini ada usus sehat nih, ini hasil endoskopi ya. Nah usus bertoksin, nah kotor ya, sangat kotor kelihatan, kotor sekali, bertoksin. Biasanya yang sakit-sakitnya seperti ini nih, khususnya bertoksin.
toksin mengerak, kena tumbuhlah tumor, kanker, stroke, nah toksin mengendap di usus akan muncul parasit-parasit ini nih. Seperti inilah Ibu, ini harus diteskan dulu nih. Nah, coba kita lihat nih ada satu foto ya hasil endoskopi, terutama ini sebetulnya foto saya sendiri Bapak Ibu ya, waktu di endoskopi beberapa tahun lalu loh. Ternyata usus saya nih bersih kayak anak kecil ya, nggak ada kayak kerak-kerak kayak gitu. Coba ya, luar biasa ya. Ini terbukti ya, minum air alkali itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, karena ini saya bertahun-tahun lama minum air alkali, dan air alkali yang saya minum itu di 9,7-an yang akhir yang top ya, itu kan karena terus menerus berapa tahun ya, ya hampir 4 tahun yang minum yang itu gitu. Nah ini terjadilah yang namanya kemungkinan disebut alkalosis seperti itu, karena ada busa-busa, ada iritasi nih. Tapi kalau dilihat dari kebersihan sangat bersih gitu. Nah ini kita kurangin dosisnya, minumnya diimbangi alhamdulillah. Nah itu ya Bapak Ibu, ini perbedaan antara sebelum dan sesudah. Nanti juga kita lihat videonya ya. Nah kita lihat Bapak Ibu nih, ini mengenai apa yang kita konsumsi. Nah usus kita seperti ini. Nah, kita lihat. Nah ini kondisi seperti tadi, terus mulai timbul kotoran yang menempel di diri. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar ya. Ini adalah kita kotor, tambah sisa makanan yang bisa terbuat lemak, berbagai macam kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus kita kanker payudara, sangat kotor, menyebabkan kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor seseorang, kandungannya akan mengalami berbagai macam keluhan. Sebuah gambaran kondisi usus menderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Nah usia 65 tahun Bapak Ibu ya. Selama puluhan tahun. Dan mengerak udah puluhan tahun. Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Bukti jika keluar toksin, warnanya akan coklat hitam-hitaman, sangat. Nah ini usus yang luar biasa ya, kotor. Maka akan muncul parasit-parasit akan berkembang di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Ini adalah gambaran usus yang normal, puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau.
resiko ketika toksin seperti parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Nah itulah Bapak Ibu dari namanya usus yang kita lihat tadi adalah kotor ya. Itu akibat dari berbagai macam faktor-faktor ya, terutama faktor makanan, ya, pola makan ya, kita makan, ini menghasilkan ini. Jadi intinya pertama itu harus ada pembersihan usus karena ada penelitian di Amerika Serikat dari orang yang sakit. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. 100 orang yang sakit tidak dikasih obat. Nah, coba dikasih satu jenis yang namanya antioksidan. Nah, ternyata setelah berapa hari, 5 sampai 7 hari, nah 90% sembuh. Dia tidak pakai yang jantung, tidak pakai jantung, yang wasir tidak pakai obat wasir, hanya satu saja dikasih antioksidan. Nah luar biasa ya. Makanya antioksidan itu disebut sebagai rajanya obat. Kata ahli holistik seperti itu. Nah kita punya produk luar biasa, Alkabes, yaitu bisa membuat tubuh kita terdetoksifikasi ya. Kita lihat Bapak Ibu ya, apa kata pakar dan praktisi kesehatan dunia tentang alkali. Jadi ternyata pakar-pakar di luar ya, saya menemukan lebih daripada 29 ahli nutrisi, ahli kesehatan, peneliti memberikan tanggapan dan komentar tentang air alkali. Ini salah satunya diantaranya seperti ini ya. Beberapa orang ya, ada Dr. Ingrid Halbert ya. Ini menyatakan Anda tidak memerlukan biaya pengobatan yang mahal dengan berbagai efek negatif untuk mengembalikan kesehatan. Jadi kata beliau tidak perlulah berobat yang banyak dan ada beresiko karena obat kan racun ya. Jadi efeknya luar biasa lah. Kita tahu ya, berobat satu, keduanya nama obat lagi, akhirnya obatnya jadi 10 obat, 10 jenis kan. Bukan hilang gitu. Nah seperti itu. Jadi dengan adanya air alkali, insya Allah, dan alhamdulillah udah beberapa terbukti yang tadi yang konsumsi obat tidak selesai setelah kenal dengan alkali dan alkabes, alhamdulillah lepas semua obat, alhamdulillah sehat ya. Terus ada Felicia Hari ini dari Amerika, ini udah puluhan tahun dia menggunakan air alkali. Dia menyatakan mengajak kepada kita ya, karena dia di klinik dia menggunakan air alkali, air minumnya, dan pasien-pasien luar biasa yang ibu hamil rata-rata itu menghasilkan anak-anak yang lebih cerdas daripada anak-anak yang waktu ibunya waktu hamil tidak minum air alkali. Ini lebih sehat, lebih cepat, lebih melahirkan lebih gampang juga, dan ada beberapa testimoninya. Nah kemudian Dani Reed ya, minum air alkali satu cara yang baik menetralkan, mengeluarkan semua toksin dan asam mengalir dari otak dan bahkan cairan tubuh. Nah, sehingga dapat menambah kealkalian darah. Luar biasa ya Bapak ya. Mereka itu udah membuktikan dan meneliti. Nah ini juga Dr. Susan ya. Ini menyatakan bahwa ini luar biasa ya. Hal ini dapat membantu tubuh mengatasi penyakit jantung, stroke, penurunan kekebalan, dan penyakit-penyakit lainnya. Banyak sekali yang bisa dibantu dengan air alkali. Kemudian Dr. Theodore, ya Dr. Theodore ini luar biasa nih Bapak Ibu. Dia merangkum nih, ada banyak nama penyakit A, B, C, D gitu kan. Menurut dia itu tidak penting. Yang penting adalah ternyata penyebab dari semua penyakit itu. Nah, ternyata penyebabnya adalah terlalu banyak limbah jaringan asam, sel dalam tubuh yang asam.
Nah, kita makanya bermain dalam hidroterapi ini bermain dengan air basah gitu untuk mengembalikan kesehatan yang secara mendasar. Nah, itulah Bapak Ibu ya, kenapa kita menggunakan air terapi dengan air penghangat udara. Saya udah 2009 ya mempelajari air ini, dan sebagai praktisi banyak kita lalui ya mengenai air ini. Nah, kemudian secara air minum ya, air tadi ada indikator. Tadi di tubuh kita cairan ada indikatornya, asam, netral, basa. Ini cairan yang di luar tubuh juga sama, yang belum dimasukin ke dalam tubuh ya. Asam, netral, basa. Nah, kondisi asam, angka pH-nya di bawah 7, 6,9 ke bawah ya, bawah 6, 5, 4. Nah, air-air mineral rata-rata air RO di posisinya di 6,5 ini yang di pasaran. Nah, coba kita lihat kopi, alkohol, soda, roti putih, daging, keju, air RO, susu. Ini semua ada di dalam asam. Nah, kita kan tiap hari makan atau konsumsi seperti ini kan, otomatis nggak naik-naik ke sini Bapak Ibu. Nah, airnya nggak seperti ini. Jadi nggak ke netral, asam yang kita masuknya. Sama nanti di tubuh kita jadi asam. Jadi asidosis ya, kebanyakan asam. Nah, kalau air yang ada, air yang AMDK yang pada umumnya air mineral itu bersifat netral di angka 7 nilai angka pH-nya ya. Kemudian yang basah dari 7 sampai 14. Nah, di basah ini tadi sudah dijelaskan bahwa Badan POM merekomendasi sampai 9,7 di sini. Mengapa 10 ya? Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini boleh diminum dan bisa mengkatrol ya Bapak Ibu dari yang tadinya asam. Nah, kalau minum netral nggak bakal naik ke netral. Tapi kalau minum yang basah bisa naik ke netral, bahkan ke kondisi kisaran sehat 7,3. Nah, ini ada pH tester ya. Kita tes, ada tesnya. Di tes air tinggal ditetesin aja Bapak Ibu ya. Kita punya air, dicek air kita yang konsumsi kita asam, netral atau basah. Nah, kebanyakan kita minum air mineral yang bersifat netral. Kita akan berusaha bagaimana supaya cairan tubuh kita sehat, itu menaikkan ke 7,3 sampai 7,6 dengan meminum air yang bersifat basah. Nah, kemudian kita lihat hidup sehat dengan minum air tambah alkabes. Nah, air ditambah alkabes menjadi air yang bersifat basah. Nah, tadi dibicarakan mengenai baiknya air minum itu yang asam atau yang netral atau yang basah. Nah, sebaiknya itu kan yang paling umum di netral. Dan kalau yang asam itu tidak direkomendasikan untuk jangka panjang, jadi untuk kondisi-kondisi tertentu saja dipakainya. Nah, kemudian alkali seperti apa? Nah, yang sehat itu di atas 7,3, 7, sampai 7,6. Nah, kita mengejar kepada kondisi keseimbangan pH cairan tubuh. Nah, dengan cara yang paling mudah, kita hanya memberikan 1 tetes alkali saja atau 1 tetes alkabes ya dalam air 200 ml itu udah bersifat basah, dan itu bisa digunakan untuk terapi, dan terapinya menyeluruh ya. Nah, ada perbedaan Pak Ibu. Ada yang menanyakan bagaimana perbedaan antara pengobatan dan terapi. Nah, kalau terapi sifatnya lebih umum, jadi sampai ke gejalanya, itu kan bukan hanya penyakitnya saja, prosesnya, gejalanya, jadi menyeluruh. Tapi kalau pengobatan biasanya pada umumnya hanya mengobati penyakit A, mengobati penyakit B gitu kan, dengan obat yang berbeda-beda. Nah, ini bagusnya dengan alkabes ini semua bisa disebut cairan sapu jagat ya. Hampir semua penyakit gitu kan bisa terbantu, karena konsepnya bukan mengobati penyakit ABCD-nya, tapi kepada pengembalian
keseimbangan cairan tubuh yang akhirnya tubuh kita tidak memerlukan obat-obatan karena tidak sakit gitu. Ngapain kalau nggak sakit minum obat, hasilnya kan gitu. Alhamdulillah dengan rajin atau istiqomah minum air atau ganti air minum dengan air minum memang bisa menunjang untuk kesehatan lebih baik, yaitu dengan cara minum air yang bersifat basah. Ada juga di pasaran Bapak Ibu yang dipas yang pH-nya 8,5. Nah, itu bagus, bisa dipakai. Cuman harganya cukup lumayan ya. Nah, air-air alki yang ada di pasaran atau di supermarket itu satu botolnya 10.000 sampai 30.000 600 mili loh. Jadi satu dos itu harganya sekitar 150 sampai 300. Itu hanya 3 hari minum habis gitu kan. Tapi kalau punya Alkabes ini bisa berminggu-minggu ya, karena satu tetes gitu cukup. Nah, Ijmi Alkabes kenapa nih? Apa aja sih isinya? Nah, ada yang nanya, Pak, saya takutnya berbahaya. Ini sudah ada izin Badan POM dapat teruji ya di lab BPOM. Nah, ini satu-satunya konsentrat memang luar biasa ya. Ini aja untuk mendapatkan izin lulus dari Badan POM ini memerlukan 3 sampai 5 tahun baru dapat nih. Jadi tidak mudah. Makanya kalau ada produk-produk di luar yang semacam ini obat tetes, ya kalau memang namanya seperti ini sangat diragukan gitu kan, bener nggak nih BPOM-nya kan gitu, karena ada beberapa juga ya gitu kan yang ya biasalah mengakal-ngakali. Tapi insya Allah kalau dengan BTBS ini sangat rapi, sangat aman, baik segi perizinan dan segi kualitas sangat terjamin. Jadi belilah Alkabes yang benar-benar ori, jangan yang KW, karena kadang kan kebanyakan kalau produk bagus ada aja KW-nya gitu. Nah, usahakan pakai yang orisinal. Nah, Bapak Ibu ya, isinya apa? Jangan khawatir. Ini isinya memang mineral apa ya? Jadi kekuatannya di basahnya itu. Jadi mineralnya mineral basah. Ya, isinya natrium, kalsium, perum, magnesium, zinkum. Ini kan isi-isi dari air. Jadi kita itu nggak usah takut air biasa. Jadi kita air biasa cuma mineralnya mineral basah. Nah, itu kelebihannya. Ada kelebihan satu lagi, alkalinya adaptif. Apa itu adaptif dan bagaimana pendalamannya? Nah, nanti Bapak Ibu disarankan untuk mengatur lebih lanjut, lebih detail tentang air alkali, tentang Alkabes, tentang demo dan lain sebagainya, cara memasarkannya itu ada di kelas khusus. Nah, kelas khusus ini syaratnya mudah Bapak Ibu, hanya punya toolsnya aja atau alat-alatnya. Nah, itu nanti bisa menghubungi admin, daftar untuk mempunyai alatnya, lalu udah siap alatnya, nanti ikut kelas khusus, ada Zoom 2 kali Zoom. Pertama Zoom materi teknik ya, kedua khusus Zoom untuk praktek. Jadi dipraktek langsung itu 2 jam. Nah, itu luar biasa. Nanti sehingga Bapak Ibu keluar dari kelas khusus, wah makin pede, udah paham, ada yang nanya itu, nanya ini bisa jawab gitu kan. Dan